Gepeng atau gelandangan pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, yang dimana mereka biasanya menempati tempat-tempat umum pada setiap kota besar di Indonesia. Tak terkecuali kota Ambon, kota yang merupakan salah satu kota penting untuk menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan pelosok wilayah Indonesia bagian timur, juga mengalami permasalahan sosial yang satu ini. Kehadiran mereka tentunya disebabkan oleh banyak faktor dan jelas menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Upaya untuk mengatasinya tentu menjadi tanggung jawab dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, agar kiranya dapat menghadirkan keadaan yang harmonis dan keadaan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat, terkhususnya untuk kota Ambon tersendiri. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Lamindra Darkai. Saya di sini mewakili teman-teman dari kelompok 1 yang akan menjelaskan dan memaparkan hasil analisis kami dengan topik permasalahan sosial, terkhususnya gelandangan dan pengemis di kota Ambon. Nah, teman-teman, tetapi sebelum kita masuk ke dalam proses untuk menganalisis, kemudian juga ada menganalisis dengan pertanyaan 5W 1H, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk sama-sama mari kita meluaskan pemahaman dan wawasan kita terkait dengan apa sih gelandangan dan pengemis, kemudian faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya atau yang menyebabkan terjadinya gelandangan dan pengemis, dan juga bagaimana ciri-ciri kehidupan daripada gelandangan dan pengemis ini di tengah-tengah kota. Oke, kita lanjut ke bagian penjelasannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, di bagian penjelasan di sini saya akan berusaha untuk mencoba memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait gelandangan dan pengemis. Jadi menurut Zainal Fadri dalam sebuah artikelnya yang berjudul Upaya Penanggulangan Gelandangan dan juga Pengemis sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS di Yogyakarta pada Instituti Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, jadi menurut beliau ini bahwa gelandangan itu merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Nah, hal ini juga terlihat di kota Ambon ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman kalau pergi ke Pasar Merdeka terkhususnya, nanti ada gelandangan dan fenomena-fenomena itu sudah tidak jarang lagi akan teman-teman temui. Nah, tadi itu terkait tentang gelandangan. Nah, sementara menurut beliau pengemis, bahwa pengemis itu adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa gelandangan dan juga pengemis ini, mereka ini sama-sama berada atau berasal dari masyarakat kelas bawah yang memang dimana mereka memiliki pendapatan di bawah standar atau di bawah rata-rata, dan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, baik secara lahiriah maupun kondisi itu disengajakan atau memang buatan, tidak bersifat lahiriah. Ciri-ciri atau karakteristik kehidupan daripada pengemis dan juga gelandangan. Nah, di sini jadi ada 7 karakteristik atau sifat. Nah, yang pertama, sifat dari gelandangan dan pengemis, yaitu di mana mereka tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua, hidup dengan penuh ketidakpastian dengan meminta-minta. Kemudian yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan seperti yang seperti yang telah
saya jelaskan di bagian awal terkait dengan definisi atau pengertian daripada gelandangan dan juga pengemis. Dan yang keempat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, kemudian yang layak seperti pencari puntung, rokok, dan penarik gerobak. Dan kemudian yang kelima, mereka ini biasanya memakai baju-baju yang compang-camping atau baju-baju yang robek. Terkadang juga bajunya itu sudah sangat lama, dan juga sangat kalau kita dekat-dekat dengan mereka terkadang juga ada aroma-aroma yang tidak sedap. Kemudian yang keenam itu, mereka terkadang itu meminta-minta dengan cara berpura-pura atau juga dengan memaksa, dan disertai dengan kata-kata yang manis atau kata-kata yang mendesak. Yang ketujuh, di mana mereka ini biasanya meminta-minta itu di tempat umum. Nah, hal ini teman-teman, saya rasa bisa menemui mereka seperti di pasar-pasar maupun stasiun, tempat olahraga umum. Nah, di situ banyak sekali mereka yang berkeliaran, dan justru menimbulkan sebuah perasaan iba, tetapi di sisi lain juga cukup meresahkan orang-orang yang mengakses tempat-tempat tersebut dengan kelakuan atau tingkah laku mereka yang tidak sesuai dengan norma-norma maupun nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, di sini secara garis besar kita dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya gepeng atau gelandangan pengemis di tengah-tengah masyarakat itu bisa dari berbagai faktor, berbagai perspektif atau sudut pandang. Nah, bisa dari sudut pandang pendidikan, kemudian bisa dari sudut pandang atau perspektif kemiskinan, juga bisa dari perspektif maupun sudut pandang sosial budaya, dan bisa dari kebiasaan masyarakat pada suatu tempat tersebut. Nah, tetapi di sini yang saya mau jelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa secara eksplisit yang menimbulkan atau menyebabkan adanya gelandangan pengemis di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan oleh 6 faktor atau 6 poin. Yang pertama, gepeng bisa terjadi karena adanya gerak urbanisasi, yang dimana gerak urbanisasi ini, masyarakat yang melakukan urbanisasi ini tidak dilandasi atau tidak didasari oleh keterampilan atau pengetahuan di dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian ada angka fertilitas yang sangat tinggi. Nah, di dalam suatu masyarakat, angka fertilitas yang sangat tinggi tentu membuat kepadatan penduduk, sehingga ibu-ibu atau juga anak kecil itu sulit untuk mendapatkan sumber atau sulit untuk mengakses sumber-sumber kehidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, tentu ini juga merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Nah, di mana pemerintah yang tidak mempersiapkan pekerjaan atau membiarkan lapangan pekerjaan itu diambil alih atau banyak dilakoni oleh anak-anak yang bukan dari daerah tersebut, juga dapat menimbulkan adanya ketimpangan dan mengakibatkan gelandangan pengemis di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang keempat yakni budaya malas dan pasrah terhadap keadaan. Nah, ini juga terkadang dapat ditemukan di dalam masyarakat, bukan karena keadaan kondisi cacat yang dialami, tetapi karena si pelaku, oknum atau aktor sendiri memiliki kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang malas dan pasrah terhadap keadaan yang diderita atau diterimanya. Nah, yang kelima, keadaan cacat yang dialami. Nah, berbicara terkait keadaan cacat di sini teman-teman sekalian, bahwa keadaan cacat ini dapat disebabkan karena baik itu secara lahiriah, dia sudah lahir dalam keadaan cacat, dan juga bisa didapatkan melalui bencana atau kecelakaan. Biasanya orang yang lahir dalam keadaan normal, keadaan baik-baik saja, kemudian setelah dia menjalani kehidupannya, suatu saat mendapatkan bencana atau kecelakaan, maka mengakibatkan dia cacat. Dan hal ini yang kemudian menyebabkan dia dapat beralih pekerjaan
dari yang semulanya baik ke seorang gelandangan maupun pengemis. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni hidup terpisah dari teman-teman maupun teman-teman atau kerabat maupun keluarga. Nah, yang ditemui di dalam di dalam masyarakat atau khususnya di tempat maupun dalam kota itu biasanya mereka hidup sendiri-sendiri, atau juga mereka sama hidup dengan teman-teman mereka, tetapi teman-teman mereka itu sama-sama sulit. Jadi mau bantu satunya sedangkan yang satunya juga masih sangat sulit. Jadi sama-sama mengemis, sama-sama menggelandang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita masuk kepada bagian analisis. Nah, teman-teman, kami di dalam menganalisis persoalan gelandangan dan pengemis ini, kami menggunakan teori behavioral sociology. Jadi di dalam teori ini, dia menjelaskan bahwa sesuatu yang melekat pada objek dapat menimbulkan ganjaran, dan bagaimana ganjaran yang diberikan akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang dapat menimbulkan reaksi yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi perhatian, bagaimana perilaku pengemis terhadap lingkungan masyarakat, bagaimana masyarakat menanggapi pengemis sebagai sebuah penyimpangan. Dan teman-teman sekalian, di sisi lain, teori ini berusaha untuk menjelaskan bahwa perilaku pengemis itu adalah aktornya sendiri itu memang pengemis. Dan pengemis itu muncul di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sulit untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, pengemis mayoritas memanfaatkan suatu budaya atau kebiasaan di dalam masyarakat seperti mudah mengasihani, kemudian berbagi, dan nilai-nilai yang sebenarnya baik tetapi cenderung tidak mendidik apabila diperuntukkan untuk menerima suatu manfaat daripada nilai-nilai yang baik itu. Apa permasalahannya, yaitu gelandangan dan pengemis di Kota Ambon? Siapa aktor yang terlibat? Yaitu mereka gelandangan pengemis dikarenakan kondisi cacat atau budaya malas dan berasal dari golongan kelas bawah dan berbagai golongan umur. Mengapa ini terjadi dan apa faktor yang menyebabkan? Yaitu ketidakpunyaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang tertentu disebabkan gerak urban yang tinggi, budaya malas dan pasrah dengan keadaan, serta mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sejak kapan terjadi? Yaitu tergantung dari pelaku sendiri. Kalau kita berpatokan dengan indikator keadaan cacat yang dialami, tentu yang sudah cacat sejak lahir dan didukung berbagai faktor lainnya akan berpotensi melakukan GPN terlebih dahulu. Di mana permasalahan itu terjadi? Di mana permasalahan itu terjadi di tempat-tempat umum di Kota Ambon seperti Pasar Mardika, Lapangan Merdeka, dan Pantai Losari atau Planet Mart. Bagaimana upaya mengatasi dan apa implikasi jika tidak diatasi? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut harus dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk-bentuk atau alternatifnya yaitu pendekatan panti, transit home, pemukiman masyarakat, transmigrasi. Dampak jika tidak diatasi yaitu menimbulkan kekerasan sosial di dalam masyarakat. Biasanya melakukan rutinitas ini di mana? Di sini saja atau di mana? Di sini, Pak. Akan mesin operasi. Kamu sejak usia berapa? Hah? Kamu biasanya begini Dari aku mana Pak? Di sini. Kita
agak 1 bulan 2 bulan ada setelah istirahat di rumah makan tahun. Kok masih dibilang nanti gua harus masih kami mau kalau itu